Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita sudah berpindah dari bentuk akar ke logaritma. Silahkan tonton video ini hingga akhir agar kalian bisa paham materi kali ini. Nah, apa itu sebenarnya logaritma? Logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen. Eksponen itu bilangan berpangkat ya. Nah, bentuk umum dari logaritma itu seperti ini ditulis ya. X sama dengan A pangkat N. Ini dia bentuk bilangan berpangkatnya. Kemudian difungsi inverskan ekuivalen dengan A logaritma X sama dengan N. Yang tadi A log X sama dengan N itu dibaca dengan logaritma X dengan pokok A adalah N. Untuk logaritma X dengan bilangan pokok 10 adalah N, itu ditulis dengan log X sama dengan N gitu ya. Jadi perhatikan A itu merupakan pokoknya. Lalu kalau pokoknya 10 maka tidak ditulis, makanya menjadi log X sama dengan N. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, ini ada bentuk eksponen atau bilangan berpangkat yang diekuivalenkan ke logaritma ya. Perhatikan tadi bentuk umumnya, sesuaikan. Di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Menjadi A log X sama dengan N tadi ya. A-nya di sini adalah 2, X-nya 1, kemudian N-nya adalah 0. Sesuaikan gitu ya. Perhatikan semuanya yang ada di layar ini merupakan bilangan berpangkat yang diekuivalenkan ke logaritma gitu ya. Karena bilangan berpangkat sudah sebelumnya Ibu jelaskan ya. Nah, kalau misalnya A-nya itu 10 atau pokoknya 10, seperti yang paling bawah layar, 10 pangkat 0 sama dengan 1 itu ditulis menjadi log 1 sama dengan 0 ya. Harusnya 10 log 1 sama dengan 0, tapi ditulis log 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan 10 pangkat 2 yang sama dengan 100 dilogaritmakan menjadi log 100 sama dengan 2. Ingat, pokoknya tidak ditulis kalau nilai pokoknya adalah 10. Agar kalian paham ya, mari kita lihat contoh yang ada. Oke, yang pertama, nyatakan dengan bentuk logaritma yang ekuivalen. Maksudnya seperti ini ya. Ini bentuknya adalah bentuk bilangan berpangkat yang akan kita ubah menjadi logaritma gitu ya. Mari kita jawab. Yang pertama tadi 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4, maka menjadi 2 log 1/4 sama dengan min 2. Ingat tadi A-nya itu di 2 di sini, kemudian X-nya itu 1/4 dan N-nya adalah min 2 ya. Nah, yang kedua P sama dengan 3 pangkat Q. Nah, A-nya yang mana? A-nya itu 3-nya ya kan. Kemudian P itu X-nya dan 3 adalah X-nya. Begitu ya. Kita perhatikan contoh lainnya. Nah, ini contohnya. Nyatakan dengan bentuk pangkat yang ekuivalen ya. Jadi ini bentuk logaritma yang akan kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Perhatikan. Jadi ingat aja bentuk umumnya. Kalau kalian paham dengan bentuk umumnya, soal begini sangat mudah diselesaikan. Jadi 2 log 32 sama dengan 5 ekuivalen dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. A-nya lihat 2 ya. Kemudian 5 pangkatnya itu adalah N. Kemudian X-nya itu 32 gitu ya. Yang penting bentuk umumnya itu harus kalian pahami di mana posisi A,
X dan N. Nah, perhatikan contoh terakhir. Kalau ada soal yang seperti ini, tentukan nilai X dari, begitu ya. Log 1/10 sama dengan X, kemudian X logaritma 125 sama dengan 3. Kita akan mencari nilai X-nya. Tentu harus juga tahu bentuk umumnya ya. Yang pertama ini kita ubah dulu ke bentuk bilangan berpangkat. 10 pangkat X sama dengan 1/10. 1/10-nya kita ubah menjadi 10 pangkat min 1. Lalu yang berbeda disama dengankan. X sama dengan min 1 ya. Ini adalah persamaan bilangan berpangkat. Yang kedua, X logaritma 125 sama dengan 3. Ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi X pangkat 3 sama dengan 125. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, yang berbeda disama dengankan, makanya menjadi X sama dengan 5. Jika belum paham tentang persamaan bilangan berpangkat, silahkan lihat dulu video tentang persamaan bilangan berpangkat ya. Mudah-mudahan materi kali ini kalian paham ya. Lalu kemudian coba buat sendiri contoh 5 yang bilangan berpangkat diubah menjadi logaritma. Oke, terima kasih sudah melihat video ini hingga akhir. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.